Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita teruskan itu bahasan tentang asal wujud sejati manusia ya. Asal wujud sejati manusia. Kita sudah bahas sampai mana ya? Biar saya urut-urut dulu. Yang pertama kita bahas tentang alam akadiyah. Terus alam wahdah yang kedua, alam wakidiyah yang ketiga. Lalu alam roh atau alam arwah yang keempat. Berarti yang kelima itu alam misal. Terus yang keenam adalah alam ajsam. Terus yang ketujuh itu berarti alam insan kamil. Oh, berarti ini kita lanjutkan ini tentang alam dunia. Setelah alam insan kamil, kalau sudah kamil kan dilahirkan oleh ibunya lalu lahir ke dunia. Jadi kita lanjutkan alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bab yang 8 yaitu tentang alam dunia. Alam dunia ini juga bisa disebut dengan wadah atau juga tempat ya. Karena alam-alam ini saya sudah sering bilang bahwa semua alam ini adalah wadah. Entah itu akadiyah, wadah, wakidiyah, dan seterusnya itu wadah atau tempat gitu. Akan tetapi kalau alam dunia ini isinya sangat macam-macam, banyak sekali macamnya ya. Akan tetapi walaupun macam-macam itu, tidak ada yang lebih menyenangkan. Tidak ada yang lebih menyenangkan ketika manusia itu selalu bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena isinya di dunia ini cuma sarwo tidak enak ya, sarwo tidak enak. Ada bejo, ada ciloko, ada adon-adon, saling menjelek-jelekkan, terus ada miskin, ada kaya, tapi kalau kaya kan cuma sebentar, miskin juga cuma sebentar gitu, dan seterusnya banyak sekali macamnya ya, tetapi semua cuma sebentar saja. Karena itu sesungguhnya bertempat di alam dunia itu, mungguhnya orang ahli Allah itu tidak merasa kerasan sama sekali. Karena dunia ini menurut mereka yang ahli Allah itu rupak. Dunia ini cuma kecil ya. Kalau seumpama ini disuruh memilih, mereka pasti memilih untuk berada di alam ulwi. Akan tetapi karena tidak bisa memilih dan terpaksa harus menempati dunia juga, walaupun lamanya antara manusia satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Antara makhluk satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Tapi semua cuma sebentar itu kalau dibandingkan dengan alam yang lain ya. Akan tetapi karena terpaksa itu di dunia ya, harus menjalani di dunia juga. Ini kalau ahli Allah, ahli makrifat, mukmin hak, ini mereka pintar sekali ya untuk mengakali juga. Walau dohirnya ini berada di dunia, akan tetapi batinnya itu selalu bersama dengan Allah, dengan Sang Kholik. Jadi kalau ahli Allah itu dohir bersama dengan makhluk yang lain, akan tetapi batin itu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang ahli akhirat itu juga tidak betah bertempat di dunia ini, karena dia ya merasa tidak nikmat sama sekali. Karena nikmat yang banget itu
ketika manusia itu gandrung, ya, manusia itu gandrung kepada Sang Pencipta, Sang Kholik atau Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat yang tiada batasnya. Akan tetapi kalau ahli dunia, ya, atau orang ahli dunia itu takut sekali akan kematian, karena dia takut dengan akhirat, karena sebenarnya sudah ngerti nanti di akhirat itu ada siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang ahli dunia. Karena itu kepada dulur-dulur, teman-teman, walaupun kita bertempat di dunia saat ini, batin kita harus selalu bersama dengan Sang Kholik. Walaupun kita kemana-mana ini pakai fasilitas, akan tetapi kita harus merasa bahwa yang punya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham bahwa manusia itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Alangkah nikmatnya kalau kita ini selalu bersama dengan Sang Pencipta, Sang Kholik atau Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau ahli dunia ini lupa akan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan akhiratnya, karena yang dipentingkan hanyalah dunia. Dia tidak memahami bahwa dunia ini sempit, bahwa dunia ini sebentar. Nanti yang lama itu di season berikutnya, di alam kubur lama, di alam akhirat ini malah abad dan abadi, tidak ada batasannya. Dan nanti sebenarnya di alam dunia ini juga terbagi ada 4, ya, ada 4 juga di alam dunia ini. Itu satu dinamakan alam dunianya jin, yang kedua dinamakan alam dunianya setan, yang ketiga dinamakan alam dunianya manusia, yang keempat itu ada alam dunianya malaikat. Jadi walaupun satu tempat, tapi masih ada sekat-sekatnya gitu, ya. Jadi kalau tidak seperti itu kan bertabrakan di mana-mana. Jadi walaupun satu tempat, tapi ada dimensi lain, ya. Dimensinya lain-lain. Suatu contoh dimensinya manusia dengan sinyal gitu aja, ya, itu kan sudah lain. Kalau dimensinya jadi satu, kita ketabrak sinyal HP-nya orang-orang, ya repot gitu. Ya, saya kira untuk ini tentang alam dunia pengertiannya cukup sekian. Nanti kita lanjutkan dalam bahasan berikutnya, kita bahas tentang alam barzakh.